Halo guys, gimana kabar kalian nih? Lagi bete atau lagi boring? Ya udah, apapun yang lagi kalian rasain, izinkan gue Nisham untuk menceritakan series garang terbaru yang berjudul Black Knight. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan tabrakannya sebuah meteoroid dan bumi pada 40 tahun silam. Sejak saat itu, sebagian benua tenggelam ke dalam laut, dan Korea berubah menjadi gurun pasir. Saat itu, hanya 1% populasi manusia yang selamat. Akhirnya menemukan penemuan dengan tatanan baru, yaitu air core besar untuk mengubah oksianium menjadi oksigen. Sejak saat itu, para populasi manusia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu distrik umum, distrik khusus, dan distrik inti. Selain daripada itu disebut pengungsi dan hidup menderita. Seorang kurir pengantar oksigen dan kebutuhan agar penyintas bertahan hidup harus mengantar melewati banyak musuh dan mempertaruhkan nyawa. Ia harus sampai pada waktu yang telah disepakati. Saat perjalanan pengantaran, sang kurir harus melawan dan menembak banyak musuh agar dapat mengantarkan oksigen kepada pengungsi. Sesampainya di lokasi distrik penampungan para penyintas yang membutuhkan oksigen, kurir 58 membawakan sejumlah oksigen kepada kakek tua yang telah kehabisan hampir 80% oksigen di tempat pengungsiannya. Di waktu yang bersamaan, kurir 58 mendapatkan pesan darurat. Rupanya para musuh habis membegal bantuan bahan makanan dan oksigen dari kurir lain. Sang kurir pun adu jotos dengan para pemburu untuk menyelamatkan kurir baru. Saat kurir 58 sampai di tempat istirahatnya, ia lagi-lagi mendapatkan pesan teks anonim dari distrik pengungsi. Seorang lelaki kaya yang merupakan salah satu bagian dari distrik inti yang mewah, menjalani hidup layaknya tak terjadi kehancuran parah di bumi itu. Di distrik itu semuanya bisa terlihat betapa malangnya orang-orang yang berada pada distrik umum dan distrik pengungsi. Mereka hidup di atas penderitaan banyak orang. Kembali lagi pada sang kurir 58 yang akan mengantarkan bantuan oksigen dan bahan makanan. Di tengah jalan mobilnya diintilin beberapa pemburu. Dengan kecerdasan otaknya, sang kurir membawa mobilnya dengan melaju oleng agar para pemburu jatuh dari mobilnya. Ia juga mengaktifkan mode sengatan listrik kepada para pemburu. Saat melanjutkan perjalanan menuju distrik, ada badai debu yang sangat besar menghantam mobil sang kurir, hingga mengakibatkan live location-nya error. Setelah badai debu berhenti, ia kembali mendapati pesan anonim dari ponselnya yang menyatakan air core datang. Ia memakai teropongnya dan berkata, datangnya lebih cepat dari perkiraan. Saat sedang berjalan di kerumunan para pengungsi distrik, kurir 58 melihat banyak keanehan yang ia dapati di sana. Kemudian ia mendapati seorang gadis tergeletak tak berdaya di tanah. Ia segera menolongnya dan mengecek oksigen dalam tubuhnya. Kemudian, sekelompok orang memasuki rumah seorang gadis. Kemudian menyandra gadis tersebut dan menghancurkan alat oksigen di rumah tersebut. Sekelompok orang tersebut ingin menyuntik gadis itu. Tapi seorang lelaki yang tinggal serumah dengan gadis tersebut berusaha menolong gadis tersebut. Hingga terjadi adegan baku tembak. Setelah lelaki tersebut berhasil membuat sekelompok pemburu itu keluar dari rumahnya, gadis tersebut tak sadarkan diri. Scene berganti saat kurir 58 sedang berada di kawasan distrik. Lalu ia melihat seseorang berlari tergesa-gesa saat si pemburu berkata, "Target sudah mati." Kurir mendengar kalimat itu dan langsung menembaknya hingga mati. Sang kurir akhirnya membawa pria yang menjadi korbannya dengan keadaan tubuh tak berdaya dan dilumuri darah. Seorang tentara wanita mendatangi rumah seorang wanita yang telah dibunuh oleh pemburu. Mayat wanita tersebut diangkut.
dan para tentara melakukan investigasi atas kasus pembunuhan tersebut. Kasus tersebut adalah kasus penculikan dan pembunuhan di distrik umum. Sang kurir 58 sedang berada di distrik khusus. Kurir tersebut bertemu dengan seorang tentara yang bertugas pada distrik khusus. Sang kurir berkata kepada tentara tersebut, "Seharusnya kau tidak senang kita selalu bertemu." Kurir 58 mendatangi distrik khusus dengan tujuan ingin bertemu tentara wanita yang menjadi atasan dari para tentara yang melakukan investigasi di rumah wanita itu. Tentara wanita tersebut menjumpai saudara wanita yang sudah mati itu. Tentara wanita tersebut memberikan kalung berisi serbuk putih di dalamnya kepada pria itu dan berkata, "Kamu harus bertahan hidup. Sesekali aku akan mampir melihat kondisimu." Setelah bertemu dengan tentara wanita itu, si pria menyerahkan diri pada sekelompok pemburu bajingan dan berkata kepadanya, "Pukul saja aku, kalau perlu buat aku mati tanpa berlama-lama." Para bajingan itu memukul pria tersebut hingga babak belur, tetapi terhenti karena teman-teman si pria itu datang dengan maksud ingin menolong pria tersebut. Kurir 57 memberanikan diri datang kepada Ryu Seok, seorang pemimpin grup Jeonmeong yang terkenal jahat. Ia bertanya pada Ryu Seok, "Orang-orang yang diculik itu dibawa kemana?" Ada kabar tentang eksperimen manusia yang dilakukan pada mereka. Rupanya, kurir 57 itu mendatangi Pak Ryo karena sudah tidak sanggup menjadi kurir dan pemegang kunci wilayah distrik umum. Sementara itu, kurir 58 mendapatkan kabar mengenai banyak pengungsi terutama anak-anak yang hilang. Ia mendapat laporan mengenai pengungsi anak-anak yang hilang pada distrik pengungsi Songpa. Tanpa berlama-lama, kurir 58 itu bergegas dan menyusun strategi untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik dan akan dijadikan bahan eksperimen manusia. Kurir 58 mendatangi markas persembunyian para pencuri dan kemudian melakukan aksi menembak dan menyetrum para pencuri. Saat berhasil menemukan markas penyekapan anak-anak, kurir 58 tercengang melihat begitu banyak anak-anak yang disekap dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu kurir 58 dan timnya mulai membawa anak-anak tersebut keluar dari markas itu dengan menggendongnya. Sementara itu, sesampainya di perusahaan, Ryu Seok bertanya kepada ayahnya, "Apa yang sedang kau pikirkan?" Ayah Ryu Seok bertanya balik padanya, "Apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak kerusuhan di distrik A dan pembunuhan di distrik umum?" Kurir 58 datang menemui seorang kakek tua di tempat tinggalnya. Ia menanyakan kabar si kakek tua dan memberikan oleh-oleh pasir dari distrik A. Kurir 58 itu juga menanyakan kabar Yon Sawon yang telah tertembak oleh para penjahat di bagian belakang kepalanya. Kurir 58 juga memberitahu si kakek untuk tetap berhati-hati bersama cucu-cucunya karena telah banyak terjadi kasus penculikan di distrik umum, tempat si kakek tua itu tinggal. Saat kurir 58 berada di area kantor dan memarkirkan mobil kurirnya, ia curiga kepada mobil kurir 57 yang terbuka begitu saja tanpa ada orang di dalamnya. Kurir 58 pun menghampirinya. Dan ternyata, kurir 57 itu melakukan percobaan bunuh diri di dalam mobilnya sendiri. Dengan sigap, kurir 58 melihat kejadian itu dan langsung memotong talinya. Kurir 58 bertanya pada kurir 57, "Penculikan di distrik umum, kamu kan kuncinya?" Si kurir 57 dengan mimik muka yang takut menjawab, "Iya," pada kurir distrik 58. Kurir 58 sangat marah kepada kurir 57 karena perkataan kurir 57. "Orang-orang dibawa pergi dan dibunuh karena ulahku." Mata si kurir 57 tiba-tiba berwarna merah dan mengeluarkan alarm pada tubuhnya. Seketika, kurir 57 tewas dengan keadaan mata dan tubuhnya berwarna biru. Itu akibat dari eksperimen manusia. Ryu Seok adalah dalang dari eksperimen manusia tersebut. Ia bisa kapan saja menekan tombol yang dikendalikan oleh monitor
jika ingin membuat manusia yang telah ia eksperimen mati ataupun tersakiti.